Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 138. Pada saat ini, ponsel David tiba-tiba berdering, dia buru-buru mengeluarkannya untuk melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Murong Fang Fei. Jadi David menekan tombol jawab. "Kakak David, kamu di mana?" Suara Murong Fang Fei keluar. "Oh, aku di luar," jawab David, lalu bertanya padanya, "Fang Fei, ada apa denganmu?" "Lupa." Murong Fang Fei segera mengeluh. "Oh, aku tidak lupa. Aku akan ke sana nanti." David baru ingat bahwa dia memang berjanji pada Murong Fang Fei kemarin. "Lalu kapan kamu akan datang?" Murong Fang Fei bertanya lagi. "Aku akan segera ke sana, kamu tunggu saja di rumah." David berkata kepada Murong Fang Fei, lalu menutup telepon. Saat ini, Liu Fred sudah menyeduh teh dan membawanya. Melihat David berdiri, Liu Fred buru-buru bertanya kepadanya, "Senior David, apakah kamu akan kembali?" "Ya, aku masih harus melakukan sesuatu." David mengangguk. "Oh, tidak apa-apa." Liu Fred sedikit kecewa, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. "Senior David, lalu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Setelah aku mendapat komisi, aku akan mentraktirmu makan malam lagi." "Hehe, oke ah." David tersenyum dan mengangguk setuju. "Senior David, biarkan aku memanggil mobil untukmu." Liu Fred segera berkata lagi. "Oh, kalau begitu aku akan menyusahkanmu." David mengangguk, memang tidak nyaman menemukan taksi di sini. Jadi Liu Fred mengeluarkan ponselnya dan memanggil mobil panggilan mobil online untuk David. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah mobil panggilan mobil online muncul di luar ruang penjualan. Setelah mengirim David ke mobil, Liu Fred berdiri di sana menonton, dengan riak yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Setelah beberapa saat, David tiba di luar apartemen pemuda Danau Timur. Sebelum keluar dari mobil, David melihat Murong Fang Fei berdiri di luar gerbang apartemen pemuda, melihat sekeliling. Jadi David hanya meminta pengemudi untuk berhenti, dan kemudian memanggil Murong Fang Fei untuk masuk ke dalam mobil. "Oh, kakak David, kamu akhirnya sampai." Begitu Murong Fang Fei masuk ke dalam mobil, dia tidak sabar untuk bertanya pada David, "Kakak David, kemana kamu akan membawaku untuk membeli pakaian?" "Aku tidak terlalu tahu." David menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan sesuatu seperti ini. "Ah, apakah kamu tidak tahu di mana pakaian dijual?" Murong Fang Fei buru-buru bertanya padanya. Aku tahu, tapi aku jarang pergi ke tempat-tempat itu." David menjawab dengan sedikit malu. Faktanya, David mengatakan yang sebenarnya, karena selama bertahun-tahun ketika dia dan Alicia Amanda berkencan, sebagian besar gajinya diambil olehnya, jadi dia jarang punya uang untuk pergi ke toko pakaian atau toko tas, bahkan jika dia pergi. Dengan Alicia Amanda pergi berbelanja paling banyak menonton film, lalu minum teh susu dan makan makanan ringan. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Murong Fang Fei memutar matanya ke arah David, lalu berkata, "Berkat aku meneliti toko merek pakaian Jiang Bei di ponselku kemarin, jadi ayo pergi ke pusat kota. Ada banyak entitas pakaian di sana." "Toko? Baiklah." David tidak menyangka Murong Fang Fei begitu licik, tapi karena dia telah menyetujuinya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Sekitar 20 menit kemudian, David dan Murong Fang Fei tiba di lapangan Jiang Bei yang paling makmur di pusat Jiang Bei. Setelah turun dari mobil,
Murong Fang Fei mengeluarkan ponselnya, mengikuti navigasi di atasnya, dan mengambil inisiatif untuk memimpin David menuju gedung pencakar langit di seberang lapangan Jiangbei. Pencakar langit itu adalah bangunan 60 lantai dengan bentuk megah dan penuh suasana modern. Dinding luar bangunan dihiasi dengan batu bata emas dan kaca khusus yang mewah. Di bawah sinar matahari, tampak seperti bintang terang. Bersinar seperti bintang mutiara. Di bagian atas gedung, terdapat 4 karakter emas, kebanggaan zaman. David mengetahui bangunan Tianjiao of the Times ini, karena bukan hanya bangunan tengara terkenal di kota Jiangbei, tetapi juga salah satu aset paling terkenal di bawah komando Su Mingshan, orang terkaya di kota Jiangbei. Saat itu, dalam penawaran sengit dengan semua pihak, Su Mingshan memenangkan kejuaraan dengan modal yang kuat. Setelah memenangkan Raja Tanah yang berharga ini, dia berinvestasi dalam konstruksi lagi, dan baru kemudian dia memiliki pusat perbelanjaan, hiburan, rekreasi hari ini, catering, DLL. Sebagai salah satu bangunan komersial, Times Tianjiao. Namun, meskipun David pernah mendengar nama, The Prodigy of the Times, sejak lama, dia belum pernah benar-benar berada di sini. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Kebanggaan waktu, ini adalah daerah konsumsi tinggi yang terkenal. Saat itu, David masih seorang mahasiswa miskin, dan Alicia Amanda adalah mantan pacarnya. David bahkan ingat bahwa dia telah bersumpah kepada Alicia Amanda bahwa setelah dia lulus dari universitas, dia akan bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus di Jiangbei, mendapatkan gaji, dan membawanya ke sini untuk menikmatinya. Dan David masih ingat bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Alicia Amanda sangat tersentuh sehingga dia berinisiatif untuk pergi ke hotel seharga 100 yuan semalam untuk membuka kamar bersamanya. Tapi sekarang, ini adalah pertama kalinya untuk David datang ke The Proud of the Times, tetapi datang ke sini bersama Murong Fang Fei. Berdiri di luar gerbang, The Prodigy of the Times, yang megah dan megah, David tidak dapat menahan perasaan bahwa segala sesuatunya benar dan orang-orang salah, dan bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Melihat David berdiri di gerbang dengan kepala tertunduk, Murong Fang Fei naik dan menarik lengannya. "Kakak David, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" "Aku dulu lewat. Tapi ini pertama kalinya bagiku di sini." David Cloud berkata demikian. "Maka kamu beruntung, kamu akan bisa menemani gadis ini ketika kamu datang ke sini untuk pertama kalinya." Murong Fang Fei tersenyum genit, lalu meraih lengan David. "Ayo pergi, aku akan membawamu masuk dan lihatlah." Kemudian, Murong Fang Fei berjalan menuju Proud of the Times, sambil memegang lengan David. Setelah berjalan ke Tianjiao of the Times, David menemukan bahwa tidak banyak pelanggan, karena lantai pertama penuh dengan toko perhiasan mewah, dan beberapa di antaranya adalah lemari pajangan kosmetik dari merek-merek terkenal. Di sisi lain, Murong Fang Fei sedang memegang ponselnya, melihat navigasi, dan memimpin David dengan mudah sepanjang jalan, naik lift ke atas, dan naik ke lantai 5. Setelah mencapai lantai 5, keduanya melangkah keluar dari lift. David melihat-lihat, hanya untuk menemukan bahwa lantai ini penuh dengan butik dengan berbagai dekorasi dan fashion, dan kebanyakan dari mereka berurusan dengan semua jenis pakaian wanita, tas bermerek, DLL. Murong Fang Fei membawa David dan berjalan di sepanjang koridor. David segera menemukan bahwa Murong Fang Fei telah membawanya ke tempat di mana terdapat banyak toko pakaian dalam. Kawasan ini sebagian besar adalah toko pakaian dalam wanita, berbagai macam pakaian dalam dipajang di lemari kaca yang dihias dengan unik, yang mempesona, dan sebagian besar pelanggan di sini adalah wanita, dan banyak dari mereka adalah gadis-gadis muda dan cantik.
Selain itu, David tiba-tiba merasa bahwa mata orang-orang di sekitarnya selalu tertuju padanya baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi David menyadari bahwa kebanyakan orang yang berjalan-jalan di daerah ini adalah wanita, sangat sedikit pria, bahkan jika ada, kebanyakan dari mereka adalah paman paruh baya yang menemani kekasih atau istri kecil mereka berbelanja di mal. Tetapi pria muda seperti saya jarang terlihat. Fang Fei, kenapa kamu membawaku ke sini? Untuk sesaat, David merasa sedikit malu. Tentu saja aku sedang berbelanja pakaian. Jawab murong Fang Fei langsung. Pakaian seperti apa yang ingin kamu beli? David bertanya padanya dengan wajah panas. Tentu saja itu pakaian dalam. Murong Fang Fei melirik David, apa kau tidak tahu bahwa pakaian dalam adalah pilihan pakaian intim favorit wanita? Ini, aku benar-benar tidak tahu. David sedikit malu menggelengkan kepalanya. HMPH. Pria jujur. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Murong Fang Fei memutar matanya ke arah David. Ingat, ketika kamu pergi berbelanja dengan pacarmu di masa depan, yang terbaik adalah membawanya ke toko seperti itu, dia akan melakukannya. Pikir kamu sangat perhatian, Oke. David mengangguk tak berdaya. Murong Fang Fei terus berjalan maju lebih dari 10 meter dengan David di lengannya, dan kemudian berhenti di depan toko pakaian dalam yang tampak cantik. Fang Fei, apakah kamu ingin masuk ke sini? David buru-buru bertanya padanya. Itu benar. Merek toko ini cukup terkenal, dan aku memeriksanya dengan ponselku tadi malam. Gaya paling populer dan modis tahun ini tersedia di sini. Ayo masuk, kata murong Fang Fei. Fang Fei, lebih baik aku tidak masuk. Maafkan aku, kata David dengan wajah malu. Apa yang memalukan? Alasan aku membawamu ke sini adalah untuk menemaniku membeli pakaian dalam. Murong Fang Fei memegang lengan David dengan erat dan menyeretnya ke toko pakaian dalam. Begitu dia berjalan keluar toko pakaian dalam, David melihat setidaknya selusin pelanggan wanita di dalam, memilih berbagai pakaian dalam. Bisnis toko pakaian dalam bermerek besar bernama Daily Shi, ini sepertinya cukup bagus. Kemudian David segera merasakan sesuatu yang aneh, karena sepertinya dia adalah satu-satunya pria besar di sekitar toko pakaian dalam yang besar ini. Dan panitera di dalam semuanya gadis muda. Sebagian besar asisten toko wanita ini adalah gadis-gadis yang bermartabat dan cantik. Begitu keduanya masuk, beberapa asisten toko wanita di pintu segera berteriak, "Selamat datang." Murong Fang Fei menutup mata terhadap hal ini, dan dia berjalan masuk dengan David, dan kemudian berkeliaran di sekitar toko di sepanjang berbagai lemari pajangan naik. Karena hanya ada David, satu-satunya pria di toko, dan Murong Fang Fei yang bersamanya, baik dalam bentuk maupun penampilan, sangat luar biasa. Oleh karena itu, begitu keduanya masuk, mereka dengan cepat menarik perhatian orang-orang di toko. Toko perhatian asisten toko wanita dan pelanggan wanita. Lalu ada seorang pegawai wanita muda dan cantik yang datang untuk menyapa mereka berdua. Asisten toko pertama-tama melirik David, dan kemudian melihatnya dengan iri. Murong Fang Fei menyapanya dan berkata, "Halo cantik, saya adalah manajer toko kami. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Saya tidak mengenal Anda menyukai toko ini, produk apa yang Anda miliki?" Murong Fang Fei melirik manajer toko wanita, lalu menunjuk ke beberapa set pakaian dalam di lemari pajangan dan berkata, "Sepertinya saya menyukai banyak gaya di toko Anda, dan sekarang saya ingin mencoba yang di sana pakaian dalam, dan yang itu, ya, dan yang itu." Murong Fang Fei memilih setidaknya 10 jenis pakaian dalam sekaligus.
Menir toko wanita segera tersenyum dan berkata, "Oke, cantik, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Tetapi, apakah Anda ingin mencobanya?" Bab 139. Tentu saja, setelah mencobanya, jika menurutku cocok, aku akan membeli semuanya. Murong Fang Fei segera merespon seperti ini. Cantik, pakaian dalam ini semuanya adalah merek internasional tingkat pertama, dan harganya cukup mahal. Apakah kamu benar-benar ingin membeli semuanya? Menir toko wanita muda itu bertanya kepada Murong Fang Fei dengan ragu. Murong Fang Fei terkejut sesaat, dan kemudian dia ingat bahwa dia bukan Nona Murong sekarang, jadi dia melirik David di sebelahnya dengan malu, dan kemudian bertanya kepadanya, "Kakak David, bisakah kamu membeli pakaian dalam ini? Aku sangat menyukainya." Saya akan menghitungnya untuk Anda. Menir toko wanita mengatakan ini, dan kemudian dia mengeluarkan kalkulator, dengan cepat menghitung, dan berkata, total ada 9 potong pakaian dalam, sekitar 265.000 yuan. Apa? Celana dalam ini sangat mahal? Mata David membelalak. Tuan, pacarmu memiliki mata yang sangat bagus. Karena pakaian dalam yang dia pilih adalah gaya musim gugur terbaru dari merek ini yang baru saja diluncurkan tahun ini, dan harga rata-rata per potong adalah sekitar 30.000. Menir toko wanita itu berkata kepada David. Dikatakan. Itu benar. Yang saya pilih adalah semua gaya musim gugur terbaru dari merek ini. Harganya cukup menguntungkan, tidak terlalu mahal. Murong Fang Fei langsung setuju, seolah itu hal yang biasa. Benarkah? Tapi harga seperti itu terlalu tinggi, bukan? David masih merasa sulit untuk mengerti. Karena menurutnya, kain celana dalam wanita ini sangat sedikit, dan bisa dijual mahal. Melihat ekspresi terkejut David, menir toko wanita berinisiatif untuk memperkenalkan, "Tuan, pakaian dalam baru ini terbuat dari bahan nano terbaru, logam memori, dan kapas beludru Alaska. Hiperplasia, serta fungsi pembentukan yang sangat baik, pasti bernilai uang." Setelah mendengarkan pengantar menir toko wanita, David tidak mengatakan apa-apa, karena dia sendiri berada di industri periklanan, tentu dia tahu bahwa ada banyak komoditas, terutama produk untuk wanita, milik konsumsi tinggi. Merek mewah, seperti parfum bermerek, kosmetik kelas atas, DLL, termasuk pakaian dalam wanita. Kakak David, aku sangat suka pakaian dalam ini. Beli saja untukku. Murong Fang Fei mencondongkan tubuh ke dekat David dan berkata sambil memegang lengannya. Harga celana dalam ini tidak murah, dan kamu membeli begitu banyak sekaligus. Apakah kamu bisa memakainya? David bertanya pada Murong Fang Fei dengan bingung. Ini tidak mahal. Dulu aku membeli ratusan ribu pakaian dalam. Selain itu, aku perempuan, jadi membeli beberapa pakaian dalam adalah hal yang sangat umum, kata Murong Fang Fei. Bukan? Kamu telah membeli ratusan ribu celana dalam? David melirik Murong Fang Fei setelah mendengar kata-kata, mungkinkah kamu adalah nona muda dari keluarga kaya setempat? Katakan itu benar. Murong Fang Fei mengerutkan bibirnya dan bergumam, ini benar-benar tidak mahal, menurutku ini bagus. Cantik, apakah kamu masih ingin mencoba pakaian dalam ini? Dengan wajah kusut, dia tanyanya lagi. Aku akan membicarakannya dengannya terlebih dahulu. Murong Fang Fei mengatakan sesuatu kepada menir toko wanita dengan malu, lalu dia melangkah maju dan meraih lengan David, menariknya ke sudut di sampingnya, dan berbisik padanya, "Kakak David, bantu saja aku membeli celana dalam ini. Aku bisa memberimu keuntungan yang bagus." Manfaat bagus apa? David terkejut. Itu benar,
Aku akan mencobanya untuk kamu lihat. Murong Fang Fei tersipu dan berbisik ke David. Ah, kamu ingin mencobanya untukku? Mata David melebar lagi. Apa yang dimainkan Murong Fang Fei terlalu mengasyikkan. Apakah kamu tidak ingin menontonnya? Murong Fang Fei menggigit bibirnya dan bertanya pada David dengan wajah memerah. Tentang masalah ini, aku benar-benar menolak. Wajah tua David menjadi panas, lalu dia mengatakan sesuatu seperti ini. Oh, maka jika kamu menolak, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan ini. Murong Fang Fei cemberut dengan mulut kecilnya dengan sedikit ekspresi ketidaksenangan. Melihat penampilan, imut dan menyedihkan, Murong Fang Fei, David sedikit tercengang. Awalnya David masih ragu apakah dia harus membantu Murong Fang Fei membeli pakaian dalam ini, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa, kebanggaan waktu, ini adalah milik orang terkaya Su Mingshan, dan dia memiliki kartu hitam tertinggi yang diberikan oleh Su Mingshan. Jadi David mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu hitam tertinggi, dan menyerahkannya kepada manajer toko wanita. Saya bisa menghabiskan kartu ini di sini, kan? Manajer toko wanita melihat, matanya langsung membelalak ya. Kemudian ekspresinya menjadi tegang. Dan dia berkata kepada David, "Tuan, tentu saja. Bisakah Anda memberi saya diskon?" David bertanya lagi kepada manajer toko wanita. Karena dia masih belum mengetahui bobot kartu hitam tertinggi ini, itulah mengapa dia memiliki masalah seperti itu. "Tuan, Anda memiliki kartu ini, yang setara dengan kunjungan ketua. Oleh karena itu, Anda dapat memilih semua produk toko ini sesuka hati, dan semuanya gratis." Manajer toko wanita itu berkata kepada David dengan hormat. Mendengar apa yang dikatakan manajer toko wanita, David tertegun sejenak. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia diperlakukan seperti ini saat dia makan di Shangpinsuan terakhir kali. Murong Fang Fei merasa penasaran, jadi dia datang untuk melihatnya, dan kemudian matanya berbinar. Wow! Kakak David, kamu sangat luar biasa. Kamu benar-benar memiliki kartu hitam yang dibuat khusus. Kartu? David buru-buru bertanya pada Murong Fang Fei. Tentu saja aku tahu. Ayahku punya kartu semacam ini. Murong Fang Fei mengatakan ini, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyelipkan lidahnya, jadi dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, "Aku telah melihat kartu seperti itu. Orang-orang dengan kartu semacam ini, Anda dapat menggunakan semua properti di bawah kartu ini dan layanan tertinggi secara gratis." Oh, begitulah adanya. Baru kemudian David mengerti. Tampaknya kartu hitam tertinggi yang diberikan oleh Su Mingshan memiliki kandungan emas yang luar biasa tinggi. Murong Fang Fei menatap David dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak David, bagaimana kamu mendapatkan kartu hitam itu?" "Seseorang memberikannya kepadaku," jawab David. "Siapa yang memberikannya padamu?" Murong Fang Fei bertanya lagi. "Su Mingshan." David tidak bersembunyi dari Murong Fang Fei. Ternyata itu dia, tidak heran kamu tiba-tiba begitu murah hati. Murong Fang Fei tersenyum, lalu bertanya pada David dengan rasa ingin tahu, "Ku dengar Su Mingshan adalah orang terkaya di Jiangbei. Kartu hitam yang dia berikan padamu bukan sesuatu yang bisa diterima orang biasa." "Ya. Bagaimana kamu mendapatkannya?" "Oh, aku menyelamatkan putranya," kata David. "Oh, begitulah adanya." Murong Fang Fei akhirnya mengerti, dan kemudian dia menatap David dengan matanya, dan tiba-tiba berkata, "Kakak David, aku menemukan bahwa kamu menjadi semakin misterius." Hehe. David juga memandang Murong, dan dengan sengaja bertanya padanya, "Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku?" Fang Fei,
Hehe, David tersenyum, Murong Fang Fei ini cukup sombong. Kakak David, karena kamu memiliki kartu hitam seperti itu, jangan terlalu jahat padaku. Murong Fang Fei berkata kepada David dengan senyum tiba-tiba. Oke. David melirik Murong Fang Fei, dan dengan sengaja bertanya padanya, kalau begitu, maukah kamu mengembalikan kesejahteraanku? Selama kamu memberikanku beberapa potong lagi, aku akan memberimu keuntungan saat aku pergi kembali. Hei, kamu mengatakan itu? Jantung David berdetak kencang, dan dia berkata kepada asisten toko wanita, tolong, bawa dia untuk memilih beberapa gaya terbaru dan terbaik tahun ini. Baik. Menir toko wanita segera menjawab dengan hormat, dan kemudian berkata kepada Murong Fang Fei, cantik, produk terbaik dari merek kami tahun ini semuanya ada di sini. Lemari pajangan khusus, ikuti saya untuk melihatnya. Iya. Murong Fang Fei tidak bisa berharap lebih, dan segera mengikuti menir toko wanita dengan penuh semangat ke lemari pajangan khusus. Dan David berjalan ke rest area di toko dan duduk di sofa. Baru saja dia duduk, David tiba-tiba melihat dua orang berjalan dari luar. Bagi David, kedua orang ini saling mengenal bahkan jika mereka menjadi abu. Karena Alicia Amanda dan Si Tianxiang yang berjalan mendekat. Terutama Alicia Amanda, begitu dia memasuki toko, dia melihat David. Kemudian Alicia Amanda segera membeku, menatap David dengan ekspresi aneh. Si Tianxiang juga melihat David, dan kemudian wajahnya menjadi gelap, dan dia menatap David dengan mata gelap. David juga memandangi kedua orang ini dengan ekspresi kosong, tetapi ada kegemparan di hatinya. Satu adalah mantan pacarnya, dan yang lainnya adalah saingan cintanya yang telah menyakitinya sebelumnya. David tidak akan pernah melupakan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua orang ini padanya. Melihat David menatapnya, Alicia Amanda tidak berani menatapnya, dan buru-buru menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, David memperlakukannya dengan sepenuh hati sebelumnya, tapi dia tidak hanya mengecewakan David, tetapi juga menyerah. Menderita. Oleh karena itu, Alicia Amanda merasa bersalah dan gelisah, dan dia bahkan tidak berani menghadapi David. Si Tianxiang berbeda, orang ini sama sekali tidak menganggap serius David. Awalnya, menurut kebajikan Si Tianxiang, Alicia Amanda hanya bisa dianggap sebagai mainannya, keduanya hidup bersama kurang dari setengah bulan, dan Si Tianxiang sudah bosan dengannya. Hanya saja Si Tianxiang belum menemukan target selanjutnya, jadi Si Tianxiang tidak menyingkirkan Alicia Amanda untuk saat ini. Tidak buruk untuk menjadikannya sebagai pengalih perhatian dari kesepian fisiknya, jadi sikapnya terhadapnya adalah lumayan bagus. Selanjutnya, sekarang Alicia Amanda harus meminta Si Tianxiang untuk membantu Aurelia melunasi utang 400.000 yuan, jadi dia berusaha keras untuk menyenangkannya dan menyenangkannya dengan segala cara yang memungkinkan. Begitu Si Tianxiang senang, dia setuju untuk membantu Aurelia menyelesaikan masalah, tetapi dia membuat permintaan khusus kepada Alicia Amanda. Dia ingin menontonnya mengenakan pakaian dalam, dan kemudian. Ini juga salah satu dari Si Tianxiang, hobi khusus, dan sosok Alicia Amanda itu benar, jadi Si Tianxiang ingin lebih bersenang-senang, jadi dia membawa Alicia Amanda ke toko pakaian dalam, Time Talent, di pusat kota, berencana membeli beberapa barang seksi. Tapi yang tidak mereka duga adalah ketika mereka datang ke sini, mereka bertemu David. Bab 140. Hehe, kupikir kamu akan mati karena memikirkannya. Aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Sungguh mengejutkan. Si Tianxiang menatap David, dan kemudian mengucapkan kalimat seperti itu dari mulutnya. HMPH. Hidupku sulit, aku tidak bisa mati. David segera membalas,
dan kemudian matanya tertuju pada Alicia Amanda, dan menemukan bahwa pakaian dan riasannya jauh lebih modis dari sebelumnya, tetapi saya tidak tahu mengapa, tapi bau yang indah dan menawan sebelumnya telah benar-benar menghilang, dan dia masih terlihat sangat kuyu. Melihat David menatapnya, Alicia Amanda menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, dan bahkan tidak berani menyapa, karena dia takut menyinggung si Tianxiang. Dia senang, dan selain itu, dia tidak berani menghadapi David sama sekali. Sungguh? Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Si Tianxiang memandang David, dan berkata sambil mencibir, jangan berpikir itu takdirmu, aku bisa membunuhmu kapan saja. Hehe, si Tianxiang, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu? David menatap si Tianxiang, dan kemudian mencibir, kamu benar-benar bukan apa-apa. Benar? Percaya atau tidak kamu? Si Tianxiang menjadi sangat marah ketika mendengarnya. Tidak pasti siapa yang membunuh siapa. David menatap si Tianxiang dengan dingin. David saat ini tidak seperti dulu, selama si Tianxiang berani menyerang lebih dulu, dia akan cacat setiap menit sendirian, bahkan di depan umum. Tianxiang, ayo pergi. Pada saat ini, Alicia Amanda melangkah maju dan menarik lengan si Tianxiang. Dia sama sekali tidak ingin menghadapi David, jadi dia ingin segera pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku bertemu anak ini lagi hari ini. Bagaimana aku bisa melepaskannya dengan mudah? Si Tianxiang berkata, dan kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik Alicia Amanda ke dalam pelukannya. Aku tidak hanya tidak akan pergi, kamu juga akan jangan pergi. Tianxiang, tolong jangan seperti ini. Alicia Amanda buru-buru memohon dengan suara rendah. Aku suka ini. Si Tianxiang segera menyela kata-kata Alicia Amanda, lalu mencubit dagunya, dan berkata kepadanya, kamu angkat kepalamu. Alicia Amanda tidak berani melanggar perintah si Tianxiang, jadi dia harus mengangkat kepalanya, tapi dia masih tidak berani melihat David. Si Tianxiang menarik wajah Alicia Amanda, menunjuk David dan mencibir, Amanda, lihat mantan pacarmu. Kurasa dia masih memikirkanmu, jadi cepatlah bangun dan sapa dia. Tolong hibur dan hibur hatinya yang terluka. Hahaha. Wajah Alicia Amanda membiru dan merah, tapi dia tidak berani melanggar niat si Tianxiang. Jadi dia bertanya pada David dengan suara rendah, menghindari matanya, David, kamu apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. David menjawab langsung, menatap Alicia Amanda dengan dingin, tanpa ekspresi. Tapi David bisa merasakan hatinya sakit. Lagi pula, David dan Alicia Amanda bertemu satu sama lain dan jatuh cinta satu sama lain selama beberapa tahun, dapat dikatakan bahwa mereka menghabiskan waktu terbaik dalam hidup mereka bersama. Apalagi Alicia Amanda adalah cinta pertama David, yang disebut cinta pertama itu sangat indah. Jadi di hati David, Alicia Amanda selalu punya tempat, meski dia bukan lagi pacarnya. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Alicia Amanda bertanya pada David lagi dengan suara rendah. Faktanya, di hati Alicia Amanda, selain merasa sangat bersalah pada David, dia juga merasa sangat menyesal. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia memperlakukannya dengan sangat baik di masa lalu, setidaknya dibandingkan dengan si Tianxiang, ada perbedaan dunia. Namun Alicia Amanda selalu bermimpi untuk menikah dengan keluarga kaya, ditambah dengan berbagai hasutan dan hasutan dari keluarga Amanda, akhirnya membuat Alicia Amanda yang tidak bertekad berubah pikiran, dan membuatnya memutuskan untuk mengkhianati David dan berlindung dengan si Tianxiang. Setelah mengikuti si Tianxiang, Alicia Amanda menyadari bahwa dia terlalu naif, jalan menuju keluarga kaya sangat sulit,
dan si Tianxiang tidak pernah menganggap dirinya terlalu serius, dan bahkan menganggapnya sebagai mainan. Namun, jalan ini dipilih oleh Alicia Amanda sendiri, bahkan jika tidak mudah baginya untuk berjalan, dia harus terus berjalan dengan berani. David tidak menanggapi sapaan Alicia Amanda. Karena hari ini, setelah bertemu Alicia Amanda lagi, melihat dia diperlakukan dengan sangat rendah hati oleh si Tianxiang, dia masih ingin menyanjung si Tianxiang dengan segala cara yang mungkin. Jadi tempat Alicia Amanda di hati David tiba-tiba menghilang, perasaan itu juga dengan cepat menghilang. Hahaha. Amanda, apakah kamu melihatnya? Kamu hanya menyapa dia, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Si Tianxiang tertawa keras. Dia menatap David, "Nak, apakah kamu merasa hatimu tertusuk?" "Kepalmu tertusuk?" jawab David langsung. "Hei, anak laki-lakimu jelas sangat patah hati, dan kamu masih ingin bertahan." Si Tianxiang tidak mempercayai kata-kata David. Dia tiba-tiba memeluk Alicia Amanda dengan erat, dan kemudian mencium wajahnya dengan keras beberapa kali. Itu harus dikatakan bahwa dia menggerogoti beberapa kali, selanjutnya lebih akurat. Setelah ciuman itu, wajah Alicia Amanda ternoda, tetapi dia tidak berani memiliki ketidakpuasan, dan hanya bisa menahannya dalam diam. Si Tianxiang menatap David, dan berkata dengan senyum aneh, "Nak, selera Alicia cukup bagus, apakah kamu ingin merindukan baunya?" Wajah David menjadi gelap, karena dia tahu bahwa si Tianxiang sengaja membuat dirinya kesal. Tepat ketika David hendak meledak, sebuah tangan lembut meraih lengannya. David bubu menoleh ke belakang, ternyata Murong Fang Fei telah kembali. "Kamu terlalu banyak berpikir. Yang disukai David sekarang adalah seleraku." Murong Fang Fei menatap si Tianxiang dan berkata langsung. Ketika dia melihat Murong Fang Fei, si Tianxiang tiba-tiba menjadi gelisah, dia bahkan merasakan darahnya mendidih, dan kemudian bergegas ke dahinya. Karena Murong Fang Fei sangat cantik, dan dengan temperamen yang murni dan anggun, wajah cantik dan halus, kulit putih seperti batu giok, sosok panas, terutama kaki panjang yang mempesona. Dapat dikatakan bahwa seorang gadis besar seperti Murong Fang Fei, wanita cantik, adalah favorit si Tianxiang. Selain menyukai wanita yang berwajah muda dan cantik, si Tianxiang juga menyukai wanita dengan sosok yang baik, dan yang paling disukainya adalah kaki yang panjang, bahkan dia memiliki fetis kaki yang kuat. Oleh karena itu, di mata si Tianxiang, Murong Fang Fei adalah seorang gadis besar terkemuka kecantikan, bahkan keberadaan seperti dewi. Meskipun Alicia Amanda terlihat bagus dan memiliki sosok yang baik, tetapi ketika Murong Fang Fei muncul di depannya, membandingkan kedua wanita itu, tidak peduli dalam hal penampilan, temperamen, atau bahkan sosok, Alicia Amanda segera tertinggal banyak. Apalagi, biarkan apa yang si Tianxiang tidak mengerti adalah mengapa Murong Fang Fei mengambil inisiatif untuk memegang lengan David, dan keduanya tampak sangat dekat. Untuk sesaat, si Tianxiang bertanya-tanya apakah dia salah membacanya. Karena si Tianxiang juga tahu bahwa David hanya memiliki mantan pacar seperti Alicia Amanda, dan keduanya putus dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, si Tianxiang selalu berpikir bahwa David sangat terpukul dan tidak dapat melihat orang. Karena ini bukan pertama kalinya si Tianxiang melakukan hal seperti mencuri cinta dengan pisau. Menurut pengalaman si Tianxiang, selama seorang pria menghadapi pukulan seperti itu, dia akan menderita atau menjadi dekaden. Tapi hari ini, setelah bertemu Murong Fang Fei, yang seperti seorang dewi, dan berpegangan tangan dengan David begitu intim, dia muncul ketika dia berada di depannya, pikiran si Tianxiang benar-benar terbalik.
Si Tianxiang benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, David benar-benar mengambil kecantikan kelas atas seperti Murong Fang Fei? Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki David? Pada saat ini, Murong Fang Fei melirik Alicia Amanda, lalu terkikik, dan dengan sengaja berkata, David juga memberitahuku bahwa selaku jauh lebih baik daripada wanita ini. David tidak menyangka Murong Fang Fei akan mengatakan ini, tapi aku merasa sangat segar. Jadi David merangkul pinggang Murong Fang Fei, mencubit hidung kecilnya. Sayang, kamu sangat nakal. Hehe. Kamu dengan jelas mengatakan itu. Dan orang-orang suka nakal denganmu. Murong Fang Fei bertindak centil sangat kooperatif, dan pada saat yang sama jatuh ke pelukan David. Melihat keduanya, menunjukkan kasih sayang, seperti ini, wajah Alicia Amanda menjadi sangat malu, dan dia harus menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Di sisi lain, si Tianxiang, setelah melihat Murong Fang Fei yang mengejutkannya sebagai makhluk surgawi, segera memiliki hasrat posesif yang tak terkendali di benaknya. Jadi si Tianxiang mencondongkan tubuh ke depan, sengaja tidak melihat David, tetapi mengeluarkan air liur. Dan berkata kepada Murong Fang Fei, Hei, kecantikan besar ini, siapa namamu? Si Tianxiang menjadi frustrasi, tetapi dia tidak menyerah, tetapi terus menggoda Murong Fang Fei. Cantik, anak bernama David ini sia-sia, lebih baik kamu tidak tertipu olehnya. Apa yang kamu bicarakan? Ketika Murong Fang Fei mendengar ini, dia segera menoleh dan menatap tajam ke arah si Tianxiang. Kamu sampah. Seluruh keluargamu sampah. Si Tianxiang tidak menyangka Murong Fang Fei begitu seksi, tapi dia tidak marah sama sekali, malah mengeluarkan air liur dengan senyum di wajahnya. Cantik, apa yang aku katakan itu benar. Pria bermarga David ini benar-benar pria yang tidak berguna. Aku bisa mengalahkannya sampai mati dengan gerakan sederhana dari tanganku. Benarkah? Apa yang saya pikirkan, Anda mengatakannya dengan cara yang salah. Murong Fang Fei memandang si Tianxiang, dan mencibir. Sebaliknya, saya pikir David dapat mencubitmu sampai mati hanya dengan gerakan sederhana dari jari-jarinya. Cantik, kamu tidak bisa mengatakan itu. Si Tianxiang masih tidak menyerah, dan terus memfitnah David. Cantik, biarkan aku memberitahumu, David ini benar-benar tidak baik. Pacarnya mencampakkannya karena ini. HMPH. Apakah dia mampu? Bukankah aku lebih tahu darimu? Murong Fang Fei mendengus dingin, lalu menatap si Tianxiang, dan mengejeknya begitu saja. Begitu, kaulah yang benar-benar tidak bisa. Ketika Murong Fang Fei mengatakan ini, wajah tersenyum si Tianxiang tiba-tiba menjadi sejelek makan siang. Karena kata-kata Murong Fang Fei ini telah menusuk hati si Tianxiang.